Selamat siang saudara, kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Siang TVRI. Hari ini Rabu 14 Mei 2025. Saya Leni Hadiawati. Dan saya Fahmi Andrian. Sejumlah informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Siang hari ini. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam untuk kunjungan kenegaraan dan bertemu dengan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah. Suhu panas ekstrim yang melanda kota Makkah hingga mencapai 42 derajat Celcius beresiko menimbulkan dehidrasi dan gangguan kesehatan bagi jamaah haji Indonesia. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai kunjungan negara ke Timur Tengah atau negara di kawasan Teluk. Menurut para analis politik, Trump menargetkan investasi besar dari 3 negara Teluk, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan 3 hari lawatan ke Timur Tengah. Menurut para analis politik, Trump menargetkan investasi besar dari 3 negara Teluk, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Diinformasikan Arab Saudi berencana menjalin kontrak dagang senilai $1 triliun, sementara Uni Emirat Arab menjanjikan investasi $1,4 triliun dalam 1 dekade. Qatar juga telah mengisyaratkan rencana investasi serupa. Trump menjadikan Arab Saudi sebagai negara pertama yang dikunjunginya dalam kunjungan kenegaraan resminya. Pada periode kepresidenan yang pertama, Trump juga menjadikan Arab Saudi negara pertama yang dilawatnya. Pada kunjungannya ke Timur Tengah kali ini, Trump dipastikan tidak akan singgah ke Israel. Pemerintah AS mengakui belum ada kemajuan dalam upaya menghentikan konflik, termasuk inisiatif yang selama ini didorong Trump seperti normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi melalui perjanjian Abraham. Absennya Israel dalam agenda perjalanan Trump juga menyoroti dinamika hubungan terbarunya antara Washington dan Tel Aviv. Beberapa langkah Trump belakangan ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pejabat Israel. Salah satunya negosiasi pembebasan sandera Hamas berkewarganegaraan ganda AS Israel, Edan Alexander, yang dilakukan tanpa koordinasi lebih dulu dengan pemerintah Israel. Langkah lain yang menjadi sorotan adalah keputusan Trump menghentikan serangan terhadap kelompok Houthi pekan lalu tanpa memberi pemberitahuan kepada Israel. Putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menyambut hangat kedatangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tiba di Riyadh, Arab Saudi waktu setempat. Kedatangan Trump di Riyadh ini mengawali kunjungan 3 negara paling kaya energi di dunia, yakni Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman atau Pangeran MBS menyambut Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat tiba di Riyadh, Arab Saudi pada Selasa pagi 13 Mei 2025 waktu setempat. Trump sebelumnya berangkat dari Amerika Serikat ke Saudi pada Senin 12 Mei 2025. Trump mengawali lawatannya ke Teluk selama 4 hari dari Arab Saudi. Trump dijadwalkan mendatangi pula Qatar serta Uni Emirat Arab. Negara-negara ini menarik perhatian Trump karena kekayaan mereka yang luar biasa, kesediaan untuk membuat kesepakatan, dan peningkatan pengaruh di panggung global. Pertemuan antara Pangeran MBS dan Donald Trump berlangsung hangat. Sambutan hangat tersebut menyoroti hubungan erat antara kedua pimpinan. Trump mengatakan kepada MBS bahwa mereka saling menyukai. Saat Trump terpilih kembali sebagai presiden untuk kedua kalinya, putra mahkota Saudi adalah kepala negara pertama yang diizinkan menelpon. Amerika Serikat dan Saudi telah memelihara hubungan yang kuat selama beberapa dekade berdasarkan pengaturan kuat di mana kerajaan Saudi menyediakan minyak dan Washington menyediakan keamanan. Selama berada di Saudi, Trump akan berbicara dalam forum investasi Saudi Amerika Serikat dan ikut hadir dalam pertemuan puncak para pemimpin negara Teluk Arab.
Badan Pusat Statistik atau BPS memprediksi kebijakan tarif impor baru yang diberlakukan Amerika Serikat berpotensi mengganggu ekspor industri di Provinsi Banten. Kondisi ini mengancam ketenagakerjaan apabila neraca pendapatan perusahaan melorot. Kebijakan tarif Trump atau tarif impor baru yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap resiprokal Indonesia sebesar 32% dan tarif dasar baru sebesar 10% berpotensi mengganggu capaian ekspor Provinsi Banten. Kondisi ini perlu atensi dari pemerintah karena berpotensi berdampak pada ketenagakerjaan di Banten, di mana pendapatan industri yang berkurang bisa menyebabkan PHK terhadap karyawan. Pelaku industri didorong untuk mengalihkan pasar konsumen ke negara lain sebelum tarif Trump terhadap Indonesia resmi diberlakukan. Memang tarif Trump itu sangat membosok secara internasional maupun termasuk kita ya. Kita kan kena berapa tuh sampai 47% ya, walaupun awalnya berapa itu ya, 35 menjadi 32. Setelah nego ternyata kumulatifnya jadi 47% ya. Awang mengungkapkan secara keseluruhan perkembangan ekspor Banten saat ini menunjukkan tren positif naik 4%. Kondisi ini perlu dijaga demi tumbuhnya perekonomian di Provinsi Banten. Dari Serang, Banten, Jaya Wirnata, TVRI Jakarta melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam untuk kunjungan kenegaraan dan bertemu dengan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Brunei Darussalam telah berlangsung lama dengan terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara lebih dari 40 tahun. Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Jakarta ke Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan bertemu dengan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah pada hari ini. Presiden Prabowo berangkat menggunakan pesawat kepresidenan dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu pagi. Di Brunei Darussalam, Presiden Prabowo akan menerima sambutan kenegaraan dari Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadahullah di Istana Nurul Iman, Bandar Sri Begawan. Setelahnya, Presiden Prabowo dan Sultan Hassanal Bolkiah akan mengadakan pertemuan bilateral bersama dengan para delegasi dari masing-masing negara. Rangkaian kunjungan ini akan ditutup dengan jamuan santap siang kenegaraan oleh Sultan Hassanal Bolkiah kepada Presiden Prabowo. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Brunei Darussalam telah berlangsung lama dengan terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara lebih dari 40 tahun lamanya. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Sultan Hassanal Bolkiah hari ini diharapkan dapat membuka peluang kerjasama yang lebih luas antara kedua negara di berbagai bidang strategis. Presiden Prabowo Subianto akan menerima penganugerahan bintang kebesaran tertinggi dari Sultan Brunei Darussalam Sri Sultan Haji Hassanal Bolkiah saat kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam pada Rabu 14 Mei. Bintang kebesaran tersebut adalah Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam Darjah Kerabat Laila Utama yang amat dihormati. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menerima penganugerahan bintang kebesaran tertinggi dari Sultan Brunei Darussalam Sri Sultan Haji Hassanal Bolkiah saat kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam Rabu 14 Mei 2025. Bintang kebesaran tersebut adalah Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam Darjah Kerabat Laila Utama yang amat dihormati. Penghormatan Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam ini diberikan oleh Kesultanan Brunei sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada kepala negara dan pemimpin dunia yang dianggap berjasa dalam memajukan hubungan kerjasama dengan Brunei Darussalam. Diketahui, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Brunei Darussalam telah berlangsung lama dengan terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara lebih dari 40 tahun lamanya. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Sultan Brunei Darussalam diharapkan dapat membuka peluang kerjasama yang lebih luas antara kedua negara di berbagai bidang strategis.
Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States PUIC ke-19 atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI dimulai. Dalam konferensi parlemen, OKI akan membahas isu-isu krusial dan visi misi untuk membantu masyarakat kelompok rentan. PUIC ke-19 digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. PUIC ke-19 akan digelar mulai 12 hingga 15 Mei 2025. Sidang PUIC ke-19 itu dihadiri oleh delegasi parlemen 37 negara anggota OKI. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR, Mardani Alisera mengatakan, konferensi ini sejumlah wakil negara parlemen OKI menetapkan agenda bertema tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai pilar ketahanan melalui rapat standing komite. Mardani menyebutkan, momentum ini menandai peran strategis Indonesia sebagai pusat diplomasi parlemen dunia Islam dan komitmen DPR RI dalam memperkuat nilai-nilai tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai fondasi utama pertahanan global. Rapat Standing Komite PUIC ke-19 hari ini juga membahas terkait penguatan peran parlemen melalui transparansi dan akuntabilitas. Sidang PUIC menjadi panggung penting bagi negara-negara anggota PUIC untuk menyatukan pandangan dan memperkuat solidaritas dalam menghadapi tantangan dunia modern. Mardani menjelaskan, PUIC juga harus dapat menjembatani perdamaian bagi negara-negara yang tengah berkonflik. Saudara, Konferensi Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam telah dimulai dari tanggal 12 hingga 15 Mei 2025. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Tengku Fajri dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selamat siang, Fajri. Fajri, bagaimana jalannya sidang Parlemen OKI saat ini? Fajri. Ya, selamat siang Fahmi dan juga saudara. Memang benar sekali konferensi parlemen anggota Organisasi Kerjasama Islam ke-19 ini memang sudah dimulai sejak tanggal 12 hingga nantinya akan berakhir pada tanggal 15 Mei 2025. Di mana pada konferensi parlemen OKI ini berdasarkan informasi terdapat 500 peserta yang berasal dari negara delegasi 37 negara anggota OKI dan juga negara observan, di mana Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen ini Mardani Ali ini menyampaikan bahwa di hari pertama sidang OKI ini diberlakukan, tentunya ada sejumlah agenda, yaitu pertama adalah penetapan tema, di mana tema yang diangkat pada konferensi parlemen anggota Organisasi Kerjasama Islam ke-19 ini adalah tata kelola yang baik dan juga kelembagaan yang kuat sebagai pilar ketahanan, di mana tentang hal ini menandai bahwa peran strategis Indonesia tentunya sebagai pusat diplomasi parlemen dunia Islam, dan juga tentunya menegaskan bahwa komitmen dari DPR RI dalam memperkuat nilai-nilai tata kelola yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan global. Di mana selain itu pada saat rapat standing komite PUIC ke-19 di hari kedua ini tentunya ada sejumlah agenda yang dibahas. Salah satunya adalah membahas mengenai penguatan peran parlemen melalui transparansi dan juga akuntabilitas. Tentunya sidang ini menjadi panggung penting bagi negara anggota Organisasi Kerjasama Islam untuk menyatukan pandangan dan juga memperkuat solidaritas dalam menghadapi tantangan dunia modern. Mulai seperti dari konflik berkepanjangan yang saat ini tengah berlangsung di Palestina, kemudian pembahasan mengenai perubahan iklim, kemudian ketimpangan ekonomi dan krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara, di mana Ketua BKSAP Mardani Ali ini juga mengecam keras Israel yang memperluas pemukiman dengan cara ilegal serta juga dengan genosida sistematis yang terjadi di Gaza. Oleh sebab itulah Indonesia mendesak bagi seluruh anggota Organisasi Kerjasama Islam ini untuk mengambil tindakan nyata melalui diplomasi parlementer, kemudian solidaritas kemanusiaan, serta juga dengan dukungan terhadap proses hukum internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel guna menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina.
Tentunya konferensi Parlemen Organisasi Kerjasama Indonesia atau OKI ini harus dapat menjembatani perdamaian bagi negara-negara yang saat ini sedang berkonflik. Seperti kita ketahui ada Israel, Palestina, kemudian Rusia, Ukraina, dan juga yang terakhir baru saja terjadi adalah antara India dan juga Pakistan. Selain itu juga saudara dapat kami informasikan ada sejumlah agenda yang akan dibahas pada sidang konferensi parlemen OKI ke-19 ini. Di antaranya adalah tentang bagaimana kerjasama ekonomi Islam, kemudian juga perlindungan komunitas muslim minoritas, serta juga pemberdayaan perempuan di parlemen. Kemarin juga saudara dapat kami informasikan pada saat sidang parlemen anggota OKI ke-19 ini berlangsung, anggota BKSAP DPR RI ini Farel Bramansta dan juga Surya Utama atau yang akrab kita kenal sebagai Uya Kuya ini menjadi perwakilan Indonesia dalam salah satu sesi agenda rapat di mana keduanya ini menjadi perwakilan delegasi Indonesia dalam sesi khusus yaitu urusan politik dan juga hubungan luar negeri. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Indonesia ini akan tetap konsisten untuk terus mendukung kemerdekaan bagi rakyat Palestina dan juga keselamatan bagi rakyat Palestina seperti cita-cita dari sang proklamator yaitu Presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian juga Ketua BKSAP ini Mardhani Ali ini juga menyampaikan juga dan juga memberi apresiasi kepada seluruh anggota para delegasi, negara-negara delegasi yang hadir atas komitmen dan juga dukungan mereka terhadap kelompok-kelompok minoritas dan juga terhadap Palestina, baik Muslim maupun juga non-Muslim. Fahmi. Fajri, lalu bagaimana jalannya sidang, maksud kami pengamanan jelang dibukanya konferensi ini oleh Presiden malam nanti, Fajri? Ya benar sekali, memang rencananya malam nanti ini sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ini Presiden Prabowo Subianto yang nantinya akan didampingi langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka secara langsung konferensi parlemen Organisasi Kerjasama Islam ke-19 ini di Kompleks Parlemen DPR Senayan Jakarta, di mana pihaknya ini pihak dari pengamanan sendiri maksud kami sudah disiagakan di mana Kapolres Metro Jakarta Pusat ini Kombes Pol Susatyo Purnomo ini menjelaskan bahwa pihaknya ini telah menyediakan hampir lebih 1.146 personel gabungan yang disiagakan untuk mengamankan jalannya prosesi pembukaan yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di mana Kapolres Metro ini menjelaskan bahwa ada sejumlah skema yang dilakukan dalam pengamanan. Di antaranya adalah pihaknya mengedepankan ini pendekatan ataupun juga pengamanan secara persuasif dan juga secara ramah. Di mana semua personel ini diinformasikan bahwa juga diarahkan untuk tidak membawa senjata api. Hal tersebut tentunya berkomitmen untuk menjaga suasana ini agar tetap kondusif, aman dan juga nyaman bagi seluruh tamu negara. Sedangkan untuk pengamanan sendiri ini dilakukan di lokasi utama sidang, kemudian rute kedatangan serta area penginapan dan titik-titik strategis di area Senayan. Pihaknya juga ini telah memetakan potensi-potensi kerawanan seperti dari jalur arus lalu lintas, kemudian juga unjuk rasa hingga gangguan non-fisik seperti adanya serangan siber. Pengamanan ini tentunya penting dilakukan untuk menjaga nama Indonesia di wajah mata dunia dan juga kesiapan Indonesia dalam penanganan kegiatan yang bertaraf internasional ini. Kita kembali ke studio bersama Fahmi. Baik, terima kasih Fajri. Selamat kembali bertugas. Saudara, sejumlah informasi penting lain akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, Klik Indonesia Siang. Segera kembali. Saat fajar menyingsing, kehidupan berdenyut dari balik lekuk-lekuk pegunungan di ujung timur Pulau Bali. Tersembunyi sebuah desa yang teguh menjaga harmoni alam dan warisan leluhurnya. Sudah sejak dulu dikenal sebagai desa yang mempunyai kekuatan bersemayamnya para leluhur. Berwujud dan syukur atas kesejahteraan ini,
dengan ritual Sang Hyang Dedari yang dipercaya sebagai ritual penghormatan terhadap kekuatan alam. Selama pengalaman saya menjadi pengayah Sang Hyang Dedari, banyak mendapatkan pengalaman yang saya rasakan itu kayak mimpi tapi bukan mimpi. Bologna yang mencapai partai final Coppa Italia pertamanya dalam 51 tahun akan ditantang AC Milan yang bertekad menjuarai Coppa Italia usai puasa gelar selama 22 tahun. Jangan lewatkan final Coppa Italia AC Milan versus Bologna, Kamis 15 Mei 2025 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit kayak banyak, pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Amin. Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin? Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hatur nuhun, Pak. Aduh, ayah preman. Kamu beli? Beli apa? Beli gorengan. Ya. Makasih, Kak. Maaf, Om. Hey, Om. Maaf, Om. Adik nggak apa-apa, Dik? Nggak apa-apa, Om. Lain kali hati-hati ya, Dik ya? Ya, Om. Biar saya bantu. Di motor mana? Silakan. Hatur nuhun, atur. Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Siang. Saudara, korban tragedi kapal wisatawan yang karam pada Minggu sore lalu bertambah 1 orang. Korban yang sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara meninggal dunia. Jumlah korban peristiwa karamnya kapal wisatawan dari Pulau Tikus menuju perairan Kota Bengkulu bertambah 1 orang. Sebelumnya korban yang meninggal dunia berjumlah 7 orang, kini menjadi 8 orang. Korban yang baru meninggal dunia bernama Sylvia warga Rejang Lebong sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Penjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, jumlah total isi kapal juga bertambah menjadi 107 orang karena semula dilaporkan berjumlah 104. Namun kemarin petugas mendapati bahwa ada 3 orang baru melapor sebagai penumpang. Jumlahnya 107 orang. Dengan keterangan penumpang 101 orang, ABK kapal 6 orang. Untuk rincian penumpang 99 orang selamat, 8 orang meninggal dunia.
data korban penumpang kapal wisata Tiga Putra pada hari ini, hari Selasa 3 Mei 2025, total 107 orang termasuk ABK. Diketahui kronologis kejadian kapal karam berawal dari matinya mesin kapal sebanyak 3 kali. Selama perjalanan kapal berlayar kondusif, namun saat mendekati perairan sekitar pantai Malabro, mesin kapal kembali mati beriringan dengan adanya badai sehingga menyebabkan kapal terbalik. Khairil Ansyori, TVRI Bengkulu, melaporkan. Polresta Bengkulu memeriksa 21 orang saksi terkait tragedi kapal karam hingga menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Kapolresta Bengkulu mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan KSOP dan Kementerian Perhubungan untuk mengumpulkan bukti-bukti penyebab kapal karam. Menindaklanjuti tragedi karamnya kapal yang mengangkut wisatawan dari Pulau Tikus menuju Kota Bengkulu hingga menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Polresta Bengkulu memeriksa 21 orang saksi untuk melanjutkan penyelidikan. Hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka atas kejadian kapal tenggelam karena masih mengumpulkan keterangan dari saksi, baik dari kru kapal maupun penumpang yang selamat. Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Sudarno menyatakan, saat ini pihaknya juga masih belum bisa memastikan penyebab dari tenggelamnya kapal yang diduga kelebihan kapasitas. Sampai pagi hari ini sudah 21 saksi yang sudah kita periksa, yang kita juga akan memeriksa pagi hari. Nanti kalau misalkan ini sudah tertulis unsur-unsur pidananya dalam proses hukum, tentu nanti akan kita sampaikan. Jadi sampai saat ini kita masih proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang kebutuhan yang diperlukan di dalam proses itu. Kapolresta Bengkulu menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan KSOP dan Kementerian Perhubungan untuk mengumpulkan bukti-bukti penyebab kapal karam. Khairil Ansyori, TVRI Bengkulu melaporkan. Suasana duka menyelimuti keluarga mendiang Kolonel CPL Antonius Hermawan, seorang korban ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. Rencananya jenazah mendiang Kolonel CPL Antonius Hermawan akan dimakamkan di kampung halamannya di Sleman, Yogyakarta. Almarhum Kolonel CPL Antonius Hermawan, salah seorang korban ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, rencananya akan dimakamkan di kampung halamannya di Kaliwanglu, Harjo Binangun Pakem, Sleman, Yogyakarta pada Selasa petang. Suasana duka terlihat di rumah orang tua almarhum. Para pelayat beserta anggota TNI Angkatan Darat ikut menemani keluarga yang tengah menanti kedatangan jenazah di rumah duka. Ayah dan ibu almarhum mengaku ikhlas dengan peristiwa naas yang dialami anaknya. Rencananya seusai dilaksanakan misa arwah, jenazah almarhum akan dimakamkan secara militer di pemakaman umum setempat, tak jauh dari rumah duka. Kalau kita sebagai manusia yang mau bilang apa, ya toh, itu bagaimanapun juga itu mesti kehilangan, merasa kehilangan, ya toh, merasa kehilangan. Tapi ya itu maaf saja, kita ini kan orang bilang kita ini harus beriman, ya dari sono ya harus kembali ke sono. Meski merasa sangat kehilangan, keluarga Antonius hanya mampu merelakan kepergian sang putra. Mereka yakin bahwa segala yang diberikan Tuhan akan kembali padanya. Keikhlasan ini menjadi penghibur bagi keluarga yang tengah berduka. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat menyebabkan korban tewas dari kalangan TNI dan masyarakat sipil. Berikut korban ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat kami sampaikan dalam infografis.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Petugas tim Saber Pungli yang dipimpin Bupati Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta sidak di sejumlah tempat parkir dan pos retribusi wisata di Gunung Kidul. Dari hasil sidak, petugas masih menemukan sejumlah oknum tukang parkir di pusat keramaian yang melanggar aturan karena tidak memberikan karcis parkir. Personil gabungan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Polres Gunung Kidul, Kodim 0730 yang tergabung dalam Satuan Tugas Pungutan Liar atau Saber Pungli menggelar sidak di sejumlah titik kantong parkir kawasan keramaian dan pos retribusi kawasan wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Dipimpin langsung Bupati Gunung Kidul, Endah Subekti Kuntariningsih. Tim Saber Pungli mendatangi satu persatu petugas parkir, dimulai dari kawasan Taman Kuliner Kota Wonosari. Tim memeriksa kelengkapan atribut sekaligus memastikan standar pemungutan dari para tukang parkir. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, petugas mendapati adanya tukang parkir yang masih memungut biaya parkir tanpa memberikan karcis pada pengunjung. Oknum tukang parkir tersebut kemudian langsung diberikan pembinaan dan arahan. Tim Saber Pungli kemudian melanjutkan sidak ke pos retribusi wisata Pantai Baron. Hal serupa juga dilakukan tim Saber Pungli dengan memastikan kelengkapan dan standar yang digunakan oleh petugas retribusi saat menarik biaya retribusi pada pengunjung. Di titik-titik pos retribusi yang kemudian penggunaan kris misalnya, yang ini juga perlu kita dorong untuk lebih baik lagi, maupun sisi petugas tadi yang misalnya ada yang belum menggunakan tanda pengenal, ada sebenarnya tapi tidak dipakai. Ini juga bentuk-bentuk yang harus kita perbaiki. Sesuai dengan Perda, kalau untuk sepeda motor itu Rp1.000. Kemudian untuk mobil itu Rp2.000. Tetapi praktek yang ditemukan di lapangan itu pasti ada yang sesuai dengan tarif, ada yang lebih. Tapi kebanyakan itu lebih dari angka yang ditetapkan. Ini nanti hasil monep ini akan dirumuskan oleh IRDA untuk perbaikan ke depan. Tim Saber Pungli akan terus melakukan monitoring secara berkala di sejumlah titik kawasan keramaian. Hal itu dilakukan untuk memastikan tidak adanya praktik pungli di Kabupaten Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Aditya Putratama, TVRI melaporkan. Saudara, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membekuk seorang kurir yang membawa 22 kg narkoba jenis sabu di Kota Medan. Informasi selengkapnya akan disampaikan bersama reporter TVRI Audra Andari Olinka. Selamat siang, Audra. Audra, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, selamat siang Fahmi dan juga pemirsa, dapat kami laporkan dari Sumatera Utara. Inilah detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menyergap seorang kurir yang membawa puluhan kilogram narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan goni di kawasan Jalan Aksara, Kota Medan. Setelah berhasil bekuk, petugas lalu memeriksa isi goni yang dibawa tersangka dan mendapati 22 bungkusan teh Cina merek Guanyin Wang seberat 1 kg per bungkusnya, yang dimana teh tersebut ternyata berisikan narkotika jenis sabu dan dengan total penyelundupan seberat 22 kg narkoba jenis sabu yang berhasil digagalkan oleh polisi. Tersangka berinisial H yang juga telah masuk dalam daftar target operasi karena merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional, mengaku akan mengantarkan paket haram tersebut ke wilayah Pancur Batu untuk diedarkan. Seperti yang dikatakan oleh Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, tersangka juga merupakan residivis kasus serupa dan pernah dihukum penjara 4 tahun pada tahun 2010 silam. Berikut kita simak pernyataannya. Didapati barang bukti jenis sabu sebanyak 22 bungkus teh Cina merek, bertuliskan ini ya, bungkusnya merek Guanyin Wang yang setara dengan berat 22.000 gram atau 22 kilo.
Selain itu Fahmi dan juga pemirsa, polisi juga tengah memburu seorang lainnya berinisial JP yang memerintahkan tersangka berinisial H yang mengaku telah berhasil menyelundupkan narkoba sebanyak 2 kali dan mendapatkan upah 20 juta rupiah setiap pengantarannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Sumatera Utara. Kembali kepada Fahmi di studio di Jakarta. Baik, terima kasih Audra. Selamat kembali bertugas. Saudara, suhu panas ekstrim melanda kota Mekah hari ini. Diperkirakan pada sore hari suhu akan mencapai 42 derajat Celcius. Kondisi ini beresiko menimbulkan dehidrasi dan gangguan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sejak pagi hari, suhu sudah menunjukkan peningkatan signifikan. Di siang hari, suhu sudah mencapai 38 derajat Celcius dan diprediksi terus naik hingga 42 derajat Celcius pada siang dan sore hari. Kepala Daerah Kerja Mekah Al-Makhzumi menyampaikan imbauan agar jemaah tetap waspada dan melindungi diri dari terik matahari. Pada malam hari, suhu di Mekah diprediksi masih tinggi, yaitu sekitar 31 derajat Celcius. Kelembapan udara yang rendah menjadi faktor tambahan yang beresiko menyebabkan dehidrasi, sehingga jemaah diimbau untuk rutin minum air putih dan membatasi kegiatan di luar ruangan. Untuk selalu menggunakan tutup kepala, menggunakan payung kalau keluar di hotel-hotel, dan selalu membawa air minum untuk menghindari dehidrasi. Hal ini penting karena cuaca yang cukup panas dan memang suasana di kota Mekah ini kita lihat memang suasananya bebatuan dan padang pasir, sehingga hal ini harus kita sesuaikan. Hingga saat ini sekitar 57 kelompok terbang atau 22.000 jemaah haji Indonesia telah tiba di Mekah. Jumlah ini akan terus bertambah hingga mencapai 203.320 orang menjelang puncak haji. Sebanyak 205 hotel telah dipersiapkan untuk penampung jemaah. Setiap hari mereka mendapatkan layanan makanan 3 kali dan bus sholawat yang akan mendukung aktivitas ibadah ke Masjidil Haram. Seluruh layanan tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran ibadah jemaah haji. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah jika kondisi kesehatan tidak mendukung agar tetap fit saat puncak haji. Saudara, 267 orang jamaah haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam Kloter 13 dilepas keberangkatannya menuju embarkasi Haji Batam. Informasi selengkapnya akan disampaikan bersama reporter TVRI HZ Akbar. Selamat siang Akbar. Akbar, silakan dengan laporan selengkapnya Akbar. Selamat siang, Fahmi dan juga saudara. Tadi pagi, kami di 8 waktu Indonesia Barat, sebanyak 267 penerbangan jemaah 13 Jambi melepas menuju embarkasi Batam menuju ke Bandara di Batam kurang lebih pada pukul 8.30. Dan kloter ini memang terdiri dari jemaah asal kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Dengan rincian Kabupaten Kerinci ini ada sebanyak 34 jemaah. Di kota Jambi ada sebanyak 221 jemaah. Kemudian untuk luar Jambi ada 5 jemaah beserta PHD atau KBIH 3 orang serta BPIH kota sebanyak 3 orang. Sebanyak 267 dari total keseluruhan ini dilepaskan langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani pada tadi pagi, di mana memang Abdullah Sani memberikan begitu banyak pesan dan juga harapan kepada seluruh jemaah haji agar tetap menjaga kesehatan di tengah situasi yang memang saat ini berdasarkan informasi suhu di Arab Saudi cukup tinggi sehingga memang harus menjaga kesehatan juga tetap ibadahnya dengan khusus dan juga menjadi haji yang mabrur. Dan dalam proses pelepasan ini, Fahmi dan juga saudara, sebanyak 6 bus maksud kami ini dilibatkan dalam proses pengantaran atau juga pelepasan jemaah haji dari asrama haji Provinsi Jambi menuju ke Bandara Sultan Taha di Jambi. Kemudian dari Bandara Sultan Taha di Jambi, ini rangkaian berikutnya adalah pelepasan jemaah haji ke Batam dengan menggunakan 3 pesawat. Dan dari susunan rangkaian agenda sendiri memang terdapat beberapa rangkaian yang sudah disusun
mulai dari tadi pagi di pukul setengah 6 pagi maksud kami, ini memang jemaah haji sudah melakukan persiapan dan nantinya diprediksi akan sampai ke Batam ini di pukul 3 waktu Indonesia Barat. Nantinya di pukul 3 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah haji dari Provinsi Jambi ini juga akan bertemu dengan jemaah haji dari Provinsi Riau yang nantinya akan berangkat bersama-sama untuk memenuhi kuota keberangkatan pesawat secara internasional atau juga secara peraturan dari kementerian ini sebanyak 445 orang. Memang rangkaian ini sudah kloter 13 sudah dimulai sejak kemarin ya, tepatnya seluruh kloter 13 ini hadir di asrama haji, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga pemberian gelang identitas di one stop service, dan juga di rangkaian haji ini juga ada beberapa rangkaian tambahan yang menarik dari bank penyelenggara. Ini juga memberikan living cost sebesar 750 real atau kurang lebih 3 juta rupiah untuk seluruh jemaah haji yang berangkat, yang nantinya juga menjadi uang pegangan selama aktivitas ini berlangsung. Dan dari proses ini juga nantinya seluruh jemaah haji ini akan mengikuti rangkaian lebih lanjut, dan juga seperti yang terjadi di belakang saya ini kloter 14 yang sudah sampai tadi pagi juga tengah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan nantinya juga akan berangkat esok hari. Demikian Fahmi yang dapat kami laporkan dari Provinsi Jambi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Akbar, selamat kembali bertugas. Saudara, lebih dari 17.000 jemaah haji Indonesia telah tiba di Mekah. Seluruh sektor layanan haji dipastikan siap melayani jemaah menjelang puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tenaga ahli Menteri Agama bidang haji, umroh, dan hubungan luar negeri Bunyamin Yafid melakukan peninjauan ke sejumlah sektor di Mekah untuk memastikan petugas haji siap menyambut dan melayani jemaah. Tim Media Center Haji MCH mengikuti peninjauan di sektor 5 hingga sektor 10. Dalam peninjauan tersebut, terlihat petugas terus melakukan koordinasi dan memberikan layanan secara langsung kepada jemaah. Peninjauan juga dilakukan ke klinik kesehatan untuk melihat kesiapan fasilitas kesehatan. Bunyamin Yafid menegaskan, pembekalan yang diberikan kepada para petugas sudah sangat memadai. Ditunjang dengan semangat yang tinggi akan mendukung kesuksesan penyelenggaraan haji tahun ini. Kita bangun komunikasi dengan baik, jangan sampai miskomunikasi, dan itulah yang terjadi. Teman-teman semua menyambut jemaah dengan sukacita, sangat meriah, dan kita sudah sampaikan beberapa langkah-langkah untuk menyambut jemaah lebih baik sehingga jemaah lebih nyaman dan insya Allah aman, dan tentunya haji mabrur sepanjang umur insya Allah. Bunyamin Yafid mengingatkan arahan Menteri Agama untuk seluruh petugas bekerja dengan semangat one team, one spirit, one goal dengan tujuan utama mensukseskan penyelenggaraan haji. Demi kelancaran ibadah haji, seluruh petugas diharapkan terus menjaga komunikasi, semangat pelayanan dan solidaritas dan kerjasama seluruh pihak. Saudara, sebanyak 3 calon jamaah haji asal kota Cilegon dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci yang dijadwalkan keberangkatannya pada tahun ini. Dari 3 orang jamaah haji yang gagal berangkat ini, 1 diantaranya meninggal dunia dan 2 orang yang lainnya menunggu suaminya yang sedang menjalani proses hukum. 3 orang calon jamaah haji asal kota Cilegon, Banten yang dijadwalkan keberangkatannya pada tahun ini dan telah melunasi pembayaran keberangkatan ibadah haji dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci. Meskipun 3 orang ini telah melunasi pembayaran untuk biaya pemberangkatan haji, namun dari 3 orang calon jemaah haji itu, 1 diantaranya meninggal dunia pada beberapa minggu lalu, sehingga akan digantikan oleh ahli warisnya. Sementara 2 orang calon jemaah haji yang merupakan pasangan suami istri gagal berangkat pada tahun ini lantaran menunggu suaminya yang sedang menjalani proses hukum, sehingga sang istri menunggu ingin bersama-sama menunaikan ibadah haji. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh pada Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, Zarkoni, mengatakan 3 orang jemaah haji yang gagal berangkat pada tahun ini telah melampirkan surat keterangan kematian dan surat pernyataan penundaan keberangkatan ibadah haji. 3 yang pending ya 2 pending normal, yang 1 adalah wafat ya, jadi sudah melunasi, sudah tinggal berangkat, qadarullah ya, wafat ya sebelum pemberangkatan. Ingin gabung dengan pasangannya gitu kan ya, akan tetapi pasangannya nggak ke bawah.
gitu tuh. Yang wafat kemudian ya insya Allah nanti akan diganti dengan ahli warisnya. Sementara itu, di Kota Cilegon terdapat 617 jemaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun ini dengan terbagi pada 2 kelompok terbang atau 2 gelombang keberangkatan, yaitu pada tanggal 19 Mei dan tanggal 24 Mei 2025. Dari Cilegon, Banten, Jaya Wirnata, TVRI Jakarta melaporkan. Anggota DPR RI dari Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mengajak masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan sosialisasi 4 pilar yang dihadiri sekitar 150 peserta di Sidoarjo, Jawa Timur. Ngapunten. Menurut Bambang Haryo sebagai anggota DPR RI dan MPR RI, dirinya memiliki kewajiban berdasarkan Undang-Undang MD 3 Nomor 17 Tahun 2014 untuk menyosialisasikan 4 pilar kebangsaan, meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi ini penting agar nilai-nilai kebangsaan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, para peserta dapat menyebarluaskan pemahaman ini ke keluarga, sahabat, dan lingkungan sekitar, sehingga ideologi atau ujaran yang menyimpang dari Pancasila tidak menyebar di masyarakat. BHS juga menekankan bahwa sistem berbangsa dan bernegara membutuhkan aturan main yang jelas dan mengikat seluruh elemen bangsa. Kami harus memberikan sosialisasi dengan melibatkan pakar ya, pakar 4 pilar yang yang disampaikan kepada sebanyak mungkin tokoh masyarakat ya kalau ada, tapi kalau tidak ada ya tentu masyarakat secara luas yang mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungan di sekitarnya. Sementara itu, Profesor Basa Alim Tualeka menyatakan bahwa negara tidak bisa diatur hanya dengan ucapan. Harus ada aturan yang berasal dari ideologi dan 4 pilar ini adalah pondasinya. Semua elemen masyarakat termasuk penegak hukum, pejabat negara hingga wartawan harus taat hukum. Agar segala kehidupan itu diatur dengan aturan. Berideologi, berbangsa, bernegara. Memang negara itu tidak bisa hanya diatur dengan omongan. Tidak bisa, tapi harus ada administrasi negara yang berupa tata aturan. Tata aturan itu salah satunya adalah berangkat daripada ideologi. Maka 4 pilar ini menjadi tumpuan harapan kita untuk berbangsa dan bernegara agar semua taat akan hukum. Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga mendapatkan sertifikat serta pembekalan materi dari narasumber yang kompeten di bidang kebangsaan. Bambang berharap melalui kegiatan seperti ini, masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga keutuhan negara serta peran masing-masing sebagai warga negara dalam mendukung sistem demokrasi dan hukum yang berlaku. Dari Sidoarjo, Kristiono melaporkan. Saudara Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi Mutia Hafid melakukan kunjungan ke sekolah di Purwakarta, Jawa Barat untuk mensosialisasikan peningkatan literasi digital agar internet sehat dan bangsa kuat. Sosialisasi dilakukan ke para siswa karena Menkomdigi menyebut sekitar 48% pengguna internet adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Anak-anak usia di bawah 18 tahun disebut menjadi korban berbagai tindak kejahatan internet seperti pornografi, tindak kekerasan, hingga judi online. Hal ini dikarenakan data menyebutkan 48% pengguna internet adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Oleh karenanya, perlu sosialisasi peningkatan literasi digital agar internet sehat dan bangsa kuat. Menkomdigi Mutia Hafid menyebut wilayah pertama untuk sosialisasi ini adalah Jawa Barat. Jawa Barat dipilih pertama karena telah siap untuk mendukung program pemerintah ini. Kita tahu 48% pengguna internet adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Kita tahu banyak dari anak-anak ini menjadi korban baik itu bullying, pornografi, termasuk kekerasan, termasuk judi online. Dan kita ingin agar PP ini segera bisa diterapkan. Sekali lagi untuk keberhasilan selain mengundang platform, kami juga harus banyak bicara dan kerjasama dengan kepala daerah. Kalau sosialisasi ke orang tua dari pemerintah daerah sendiri? Kan kita sudah ada itu. Nah nanti kan kita sudah saya posting tentang peraturan gubernur ini. Saya yakin sudah banyak yang sudah memiliki karena tinggal diakses.
Deddy Mulyadi menilai karenanya penting kegiatan fisik yang melatih otak para generasi muda seperti menggambar dengan alat tulis konvensional hingga berjalan kaki ke sekolah agar tidak selalu terjebak dalam ruang digital. Sama dulu ya. 1, 2, 3. Persatuan Umat Islam PUI meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Pangan GNWP pada Muktamar ke-15 di Jakarta. Muktamar ini menjadi muktamar terbesar sepanjang sejarah PUI dengan dihadiri lebih dari 4.000 peserta. Kita akan memasuki acara pembacaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan pada pembukaan Muktamar PUI mengapresiasi peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Pangan GNWP sebagai langkah konkret Ormas Islam dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menko Pangan menyebut Gerakan Wakaf Pangan sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan dan mendukung kemandirian petani. Ketua Umum DPP PUI Raizal Arifin menyebut GNWP sebagai ikhtiar kolektif umat untuk mengelola wakaf secara produktif dari pengadaan lahan, pengolahan hasil, hingga distribusi pangan. Menurutnya, GNWP akan menjadi gerakan nasional berbasis umat yang mendukung ekosistem pangan berkeadilan. PUI kemudian berusaha membuat sebuah terobosan dengan membuat Gerakan Nasional Wakaf Pangan. Gerakan ini adalah gerakan filantropi Islam untuk membuat sebuah pemberdayaan dan juga membangun ketahanan pangan berbasis wakaf, dan ini memang konsep wakaf itu sudah teruji dalam Islam dan begitu pun dalam konsep non-Islam yang dikenal dengan endowment. Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Pangan GNWP menandai pergeseran PUI dari forum konsolidasi menjadi penggerak solusi kebangsaan serta mengajak kementerian dan lembaga terkait untuk berkolaborasi dalam penguatan gerakan di tingkat nasional dan daerah. PUI berharap GNWP dapat menjadi model sinergi antara umat dan negara dalam menghadirkan ketahanan pangan berkelanjutan. Sebagai ormas Islam yang turut berperan dalam sejarah pendirian Republik, PUI menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi melalui gerakan reformasi sosial berbasis keumatan. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pertandingan bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF Super 500 Thailand Open 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis merebut supremasi dunia. Jangan lewatkan BWF Super 500 Thailand Open 2025 15 hingga 18 Mei 2025 di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Saat fajar menyingsing, kehidupan berdenyut dari balik lekuk-lekuk pegunungan di ujung timur Pulau Bali. Tersembunyi sebuah desa yang teguh menjaga harmoni alam dan warisan leluhurnya. Sudah sejak dulu dikenal sebagai desa yang mempunyai kekuatan bersemayamnya para leluhur. Perwujudan syukur atas kesejahteraan ini dengan ritual Sanghyang Dedari yang dipercaya sebagai ritual penghormatan terhadap kekuatan alam. Selama pengalaman saya menjadi pengayah Sanghyang Dedari, banyak mendapatkan pengalaman yang saya rasakan itu kayak mimpi tapi bukan mimpi.
Selamat siang saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Siang TVRI. Saudara, hujan deras yang mengguyur wilayah Indonesia mengakibatkan meluapnya beberapa sungai dan berdampak pada pemukiman warga sekitar. Tak hanya itu, banjir lahar dingin Gunung Semeru turut menerjang sejumlah daerah aliran sungai di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya. Perum Bulog melakukan penyerapan gabah dari petani sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaan beras dengan harga beli yang ditetapkan pemerintah yakni Rp6.500 per kilogram. Kepala Kanwil Bulog Sultra Siti Mardati Seng mengatakan hingga awal Mei total gabah kering yang berhasil diserap mencapai 88.200 ton. Capaian tersebut merupakan rekor tertinggi Bulog Sultra dalam sejarah serapan gabah petani sepanjang tahun 2025. Dari target 49.000 ton beras, saat ini Bulog telah merealisasikan 95% atau sekitar 46.000 ton. Bulog Sultra menyerap gabah langsung dari petani melalui tim jemput gabah ke lapangan atau lewat mitra kerja yang ada di penggilingan. Saat ini, Bulog bekerja sama dengan 45 mitra yang tergabung dalam skema makronisasi untuk mengolah gabah menjadi beras dengan kapasitas pengeringan dan penggilingan mitra mencapai 3.000 ton per hari. Realisasi gabah kering panen yang dibeli itu ada 88.200 ton. Itu setara dengan 44.100 ton beras, dan juga ada tetap kita membeli beras langsung ke penggilingan. Itu sekarang stoknya ada 46.000. Dari target 49.000 ton setara beras, kurang lebih 3.000 ton lagi kita akan mencapai 100%. Tujuan utama penyerapan gabah langsung dari petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan nasional. Nurhaliza Putu Tirtayasa, TVRI Sultra melaporkan. Saudara, kami mohon maaf, berita yang baru saja Anda saksikan adalah informasi mengenai Perum Bulog Sulawesi Tenggara yang hingga awal Mei total gabah kering panen yang berhasil diserap mencapai 88.200 ton setara dengan 44.100 ton beras medium. Dan kini kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Badan Pangan Nasional Bappenas memantau dan mengawasi harga komoditas pangan strategis. Dan berikut info komoditas dalam kurun waktu sepekan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Klik Indonesia Siang TVRI hari ini. Akhirnya saya Leni Hadiawati dan saya Fahmi Andrian mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
ndadekno asrine Kelurahan Guosari. Wah, berarti ini sudah dekat karo nggon anu